Oke. Coba saya recap dikit. Sekali lagi. Yang namanya hukum adi atau yang namanya hukum sains, hukum alam kira-kira begitu, itu harus selalu bersandar pada hukum rasional. Kalau tidak dia akan gugur sejak awal. Hukum rasional kebalikannya. Hukum rasional tidak perlu pengalaman indrawi, pengalaman empiris, nggak perlu. Lah sekarang saya tanya sekali lagi. Untuk kamu memastikan bahwa al-kul a'dham minal juz itu perlu pengalaman empiris nggak? Nggak perlu. Akal kita sudah menerima kebenarannya. Justru kalau pengalaman empiris itu menyelisihi hukum rasional, gagal dia sejak awal. Ini falsafah semacam ini, kalau kita bahas lebih dalam, wah, dalam sekali. Tapi ala kulli hal yang ingin saya jelaskan adalah betapa luar biasanya Imam Sanusi rahimahullah ketika memulai kitabnya itu dimulai dengan sesuatu yang qat'iyat. Apa itu? Ahkamul aqli. Hukum akal. Nah, Imam Dardir rahimahullah dalam nazamnya beliau mengatakan apa? Aqsamu hukmil aqli la mahalah yal wujubu thumma al-istihalah thumma al-jawazu thalithul aqsami fafham munihtaladzatal afham. Pahami, munihtaladzatal afhami. Kalau kamu paham hukum akal, maka kamu akan diberi kelezatan dalam pemahaman. Mafhum ya? Oke. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Berarti yang penguin terutama penguin burung itu ya. Ini dalil mereka ngomong akal tuh enggak selalu. Yes. Mereka mengatakan, loh buktinya secara kias mantiki benar, tapi di realitas enggak benar. Karena kalau saya bisa saja mengatakan penguin itu adalah burung, setiap burung bisa terbang, maka harusnya penguin bisa terbang. Ini kan dalil rasional. Ya kan? Rasional sekali. Artinya rasional secara surahnya gitu loh. Secara surah memang rasional. Syakalnya itu rasional dan pasti itu. Tapi masalahnya maddahnya ini bermasalah. Isi daripada kiasnya ini yang bermasalah. Terus mereka samakan ini, penguin-penguin ini tadi disamakan dengan dalil burhanul udus. Ya Rob. Hayhata lima tu'adun. Jauh. Mafhum ya? Yang salahnya di ini yang burung itu bisa terbang. Maksudnya? Ya dari dua itu. Iya, maddahnya. Oh, penguin adalah burung. Sekarang mengkategori, ya, yes. Gini, coba perhatikan. Ini kalau kita bahas lumayan bagus sebetulnya. Penguin adalah burung. Oke. Saintis anggaplah mengkategorikan penguin memang burung. Terus kata-kata burung bisa terbang. Syuf, kata-kata burung di di qodiyah di pertama, di yang kubronya dengan yang di sughronya berbeda. Di sughro dengan kubro berbeda. Padahal syaratnya harus sama. Mahmulnya itu loh ya. Jadi ittihadun nisbah al-hukmiyah fi sughro wal kubro harus ada kesamaan. Paham nggak maksudnya? Belum paham? Syuf, misal saya mengatakan begini. Rizki adalah santri atau Rizki adalah mahasiswa. Oke. Atau gini, coba cari satu kalimat yang itu bisa double makna, yang mustarok, maknanya mustarok. Coba carikan, apa kira-kira? Di kitab matematik banyak sebetulnya, cuman saya. Ya misalnya gini. Rizki adalah tangan kanannya Pak Presiden. Setiap tangan kanan itu ada di kanannya tangan kiri. Berarti Rizki ada di tangan kirinya Pak Presiden. Benar nggak? Salah. Kenapa? Karena makna tangan kanan di yang pertama dengan tangan kanan yang di kedua beda. Yang pertama majazi, yang kedua hakiki. Lah sama, ini juga sama. Penguin adalah burung. Ini adalah kategori kategori inilah, kategori secara umum, genusnya. Adapun burung yang di kedua ini sudah masuk ke bawahnya, bukan afrod-afrodnya atau jenis bawah nauknya, sudah masuk nauk. Nah, sudah masuk nauknya, paham nggak? Jadi paham nggak? Jadi kalau kita pakai burung, kalau misalnya kita pakai burung yang pertama, kita ngomongnya tidak semua burung bisa terbang. Ya. Yes. Kalau pakai kata burung yang pertama, definisi burung pertama, maka tidak semua burung bisa terbang. Maka ini keliru. Burung bisa terbang, ini keliru. Semua burung bisa terbangin loh. Ini keliru.
Benar. Semua burung nggak bisa terbang. Iya, ayam misalnya itu kan termasuk unggas, burung-burungan. Ayam, bebek. Paham nggak? Paham. Oh, definisi itu penting sekali. Definisi itu penting sekali. Makanya pertama bahas tasawur, baru tasdik. Lah Anda sejak tasawur aja udah keliru orang ateis ini. Orang ateis itu nggak bisa tasawur mereka. Serius. Ya Allah. Yang menceritakan ini penting sekali. Ada banyak faedah sebenarnya di sini, cuman saya cukupkan beberapa saja. Nah, yang penting juga kita tahu adalah kan tadi kan saya bilang bahwa kias itu ada yang berkaitan dengan surahnya dan ada yang berkaitan dengan maddahnya. Maddahnya juga diperhatikan oleh manatiqah. Karena maddah ini juga salah satu elemen yang menentukan apakah nanti kiasnya itu, natijahnya itu benar atau salah. Kalau mau natijahnya benar, maka maddahnya juga harus kuat. Apa madah yang kuat? Ada burhani, ada jadali, dan kalau safsatoh, syi'ri, khotobi itu nggak mutabar. Nah, burhani itu apa? Burhani itu awaliyat, hal yang aksiomatis. Awal itu contohnya apa? Yaitu tadi, sesuatu itu tidak bisa bergerak dan diam sekaligus, atau tidak gerak dan tidak diam sekaligus. Al-kul a'dhamu minal juz dan itu awaliyat itu. Haysiyat, mahsusat yang bisa diindra. Tajribat, ya sains. Jadi artinya apa coba? Artinya ulama-ulama kita itu juga menerima hukum adi. Tidak ditolak. Kita hanya mengatakan hukum akli itu jauh lebih kokoh dibanding hukum adi. Bukan berarti kita menolak hukum adi. Makanya ketika kita membaca, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kita akan menemukan bahwa al-qat'u, satu hukum yang qat'i, itu dibagi dua. Ada al-qat'ul adi, ada al-qat'ul aqli. Jadi hukum adi itu juga bisa dikatakan pasti. Kalau sampai hukum adi ini, tidak dianggap oleh syariat, oleh agama Islam, oleh para ulama, maka secara syariat Anda dibolehkan terjun dari lantai atas ke bawah karena Anda menganggap ya mati itu kan dari lantai atas ke bawah itu kan, kalau mati itu kan hukum adi. Allah kan bisa saja membuat saya loncat dari atas ke bawah tidak mati. Secara syariat itu hukumnya apa? Haram. Ya kan? Iya. Lihat sekarang misalnya, kan loncat dari lantai 10, loncat sampai bawah terus mati, itu hukum apa itu? Matinya Anda disebabkan oleh loncat dari lantai atas itu apa hukumnya? Hukum adi. Tapi secara syariat tetap dianggap hukum adi itu dianggap. Makanya banyak para ulama mengatakan orang kalau berdoa dan isi doanya itu melanggar hukum adi atau melanggar hukum akli, haram dan pasti tidak diijabah. Jadi Anda berdoa, ya Allah, tolong berikan saya duit ya Allah 1 miliar tanpa kerja, tanpa tidur di rumah. Anda dosa. Itu berdosa. Karena sunnatullahnya, adinya orang itu kalau mau dapat duit ya kerja. Ya Allah, saya pengen anak tanpa istri. Loh, terus gimana? Itu dosa. Kacau. Ya Allah, melanggar hukum syar'i juga sama nih. Kok Anda doa melanggar hukum syar'i, adi dan akli, Anda berdosa. Misalnya contoh, ya Allah melanggar hukum syar'i, ya Allah halalkan untuk saya agar saya tidak berpuasa, halalkan untuk saya berzina, halalkan untuk saya minum khamar. Haram, dosa Anda. Melanggar hukum akli juga sama. Ya Allah jadikan saya Tuhan ya Allah. Haram, dosa Anda dan pasti tidak dijabah. Mafhum? Ada muhim jiddan. Nah, Allahu Akbar. Oke. Terakhir. Berarti Bang, Ya. bila suatu saat ada sesuatu yang enggak sesuai dengan hukum adi, terus ketika dengan hukum aklinya itu benar, berarti otomatis benar juga. Iya benar. Contohnya apa? Mukjizat para nabi. Sekarang saya tanya, orang masuk ke dalam api tidak terbakar, itu cara hukum adi benar atau salah? Salah. Hukum adinya orang masuk api terbakar. Tapi pernah terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dibakar di api tapi tidak terbakar. Pernah terjadi. Ya sudah, benar. Ranahnya ke syar'i berarti. Adi. Oh, adi. Yes. Hukum adi itu bisa dilanggar memang, bisa dilanggar. Tapi yang bisa melanggar hukum adi cuman Allah. Yang bisa melanggar hukum adi itu cuman Allah. Hatta hukum syar'i itu harus ngikut hukum adi. Saya ulangi, hukum syar'i ngikut hukum adi. Hukum syar'i ini harus ngikut hukum adi. Sekarang saya tanya misalnya.
Kalau Anda sakit, secara syariat Anda yang harus Anda lakukan apa coba? Berobat. Berobat. Anda diperintahkan berobat. Boleh nggak misalnya Anda sakit secara syar'i, terus Anda dibolehkan untuk tidak berobat, malah minum racun atau minum apa gitu? Haram. Artinya apa? Hukum syariat itu memerintahkan manusia supaya ngikut hukum adi. Yang ingin kita tolak itu apa toh? Yang ingin kita tolak itu bukan kita menolak hukum adi, bukan. Kita mengakui hukum adi itu benar. Yang kita tolak itu adalah Anda menganggap hukum adi itu pasti satu-satunya dan berada di atas hukum akli. Hadza ma narfuduh. Ini yang kita tolak. Hikil masalah biikhtisar. Mafhum? Alhamdulillah. Oke, terakhir. Tadi hukum akli ada berapa? Ada 3 kan? Ada wujub, jaiz, dan mustahil. Bang, Ya, dua bitnya perbedaan adi akli apa ya? ini tadi. Kalau misalnya, Dari tikror ya? ya tikror. Kalau hukum kepastian itu ya, kalau kepastian hukum itu Anda dapatkan lewat perantara kejadian berulang-ulang, itu berarti hukum adi. Kalau benar atau salahnya itu lewat perantara khitab Allah, jelas hukum syar'i. Minum khamr haram, benar atau salah? Benar. Minum khamr itu haram, benar atau salah? Benar. Kebenaran didapat lewat mana? Apakah tikror? Enggak. Apakah murni hukum akal? Enggak bisa. Lewat khitab Allah. Gitu loh. Ati biwasit tikror, kalau akal mujarrad tanpa wasitoh. Hanya pakai akal saja. Oke, coba. Nah, hukum akal ada 3, wujub, jaiz, dan mustahil. Masing-masing dari wujub, jaiz, dan mustahil ini dibagi lagi menjadi doruri dan nadhari. Ada yang doruri dan ada yang nadhari. Wujub ada yang doruri, ada yang nadhari. Begitupun jaiz dan begitupun mustahil. Apa maksudnya doruri? Apa maksudnya nadhari? Doruri maksudnya adalah wajibnya atau hukum akal wajib ini itu kebenarannya kita dapat lewat akal tanpa perlu ta'ammul, tanpa perlu nadhar yang berat. Tanpa perlu mikir berat. Contohnya apa? Al-wahid nisful isnain. Itu wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Doruri atau nadhari? Doruri. Ada nggak yang nadhari? Ada. Contohnya apa? Contohnya apa? Wajib yang nadhari. Contohnya adalah wujubut tahayyus lil jirm. Wujubut tahayyus lil jirm. Bahwa benda itu kalau dia wujud berarti dia harus mengambil ruang. Mengambil ruang. Atau misalnya arad la yastaqillu la yaqumu bi nafsihi. Al-arad qaim bi ghairi. Arad itu harus keberadaannya perlu nempel pada sesuatu yang lain. Itu wajib nggak? Wajib secara akal. Tapi kewajibannya perlu mikir nggak? Ya jelas perlu mikir. Anda perlu tahu dulu apa itu jawhar, apa itu arad, definisinya apa, hukum-hukumnya apa saja. Setelah itu baru, ya pantas sih. Nggak mungkin bisa nih, warna putih ini tiba-tiba keluar dari papan tulis, terus ngawang-ngawang sendiri, mengambil ruang sendiri, nggak bisa, mustahil. Panjangnya, lebarnya juga sama, nggak bisa berdiri sendiri. Itu wajib, tapi perlu nadhar. Sama nanti, yang jaiz sama yang mustahil juga sama. Contoh yang jaiz, yang mustahil dulu deh. Yang mustahil doruri apa contohnya mustahil doruri? Mustahil doruri. Istima'un naqidain. Itu doruri, nggak perlu mikir. Masa Anda perlu mikir untuk memahami istima'un naqidain itu mustahil? Enggak dong. Perlu merja. Nah, gini, coba. Nah, ini ada orang sofis yang bilang gini. Enggak, nyatanya saya susah membayangkan istima'un naqidain itu mustahil, saya susah membayangkan. Itu alasannya kalau dalam bab umur ammah dikatakan alasannya bukan karena dia nggak bisa nadhar, tapi lil ilfi, karena dia belum terbiasa dengan istilah-istilah ini saja. Kalau dia sudah terbiasa dengan istilahnya, maka jadi doruri. Di antara mustahil yang nadhari apa? Butuh nadhar. Contohnya syarikul bari, wujudnya sekutu bagi Allah, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, orang Nasrani itu dia membayangkan bahwa Tuhan itu ada sekutunya, ada 3, thalithu thalatha. Dan dia bisa berhujjah mengargumentasikan bahwa Tuhan itu 3. Ini berarti menunjukkan bahwa syarikul bari, mustahilnya syarikul bari itu nadhari, bukan doruri. Paham ya? Maksudnya nadhari itu bukan berarti berarti lemah. Enggak, tetap mustahil akli.
Tapi untuk memahami mustahilnya, memastikan kemustahilannya, perlu argumentasi. Yang jaiz doruri apa jaiz doruri? Ya banyak wujudu Zaid aw adamihi. Zaid wujud atau Zaid tidak wujud. Wujudnya alam semesta itu jaiznya doruri. Yang nadhari apa yang nadhari? Jaiz nadhari. Aywa. Ta'dzibul muti'. Mengadab orang yang taat. Anda kalau paham nggak maksudnya? Ada orang taat selama di dunia, nggak pernah maksiat sama sekali, di akhirat ternyata diadab sama Allah masuk neraka. Khilafus syara', padahal secara syariat Allah berfirman apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ternyata setelah di akhirat dia masuk narun khalidina fiha abada. Itu secara akli apa secara akli? Jaiz. Tapi kamu untuk memahaminya kan butuh nazar. Kamu harus tahu dulu bahwa apa makna adil bagi Allah. Karena kamu bisa saja menganggap, kok Allah nggak adil sekali, ini taat kok dimasukkan neraka, giliran Fir'aun masuk surga. Gimana ini Fir'aun masuk surga ini? Misalnya begitu, nggak adil sekali. Anda harus memahami makna adil itu apa. Apa makna jaiz bagi Allah. Baru Anda bisa, oh iya ternyata memang secara akli itu jaiz. Tapi, nah ini yang penting kita sampaikan. Banyak orang itu salah paham ketika memahami jaiz akli. Bisa saja secara akli Allah itu membuat neraka tidak ada. Semua orang kafir masuk surga bisa saja kan? Ya bisa aja. Ya sudah kalau gitu kita sampaikan kepada orang kafir supaya Islam ini dipandang agama yang rahmat. Kita katakan Islam itu secara akli, secara rasional mengatakan bahwa bisa saja orang-orang kafir ini masuk surga. Jadi semuanya nanti masuk surga, aman, tenang. Syuf. Hada haram. Wallahi hada haram. Karena untuk Anda mengatakan jaiz akli, Anda juga harus mengatakan tapi di sisi yang lain, secara syariat Allah menegaskan bahwa orang kafir masuk neraka, orang muslim masuk surga. Wala yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Secara syariat Allah sudah berjanji bahwa orang mukmin masuk surga, kafir masuk neraka. Fir'aun jelas masuk neraka, nasnya sharih dalam Al-Qur'an. Abu Lahab jelas masuk neraka, sharih nasnya dalam Quran. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bahwa secara akli itu mungkin, ya mungkin secara akli, tapi masalahnya la yukhlifullahul mi'ad. Nah ini, banyak orang itu akhirnya salah memahami akidah hanya karena menabrakkan antara hukum syar'i dengan hukum akli. Tidak bisa ditabrakkan ini. Karena akal Anda lah yang mengantar Anda untuk memahami syariat. Jadi ketika syariat itu sudah Anda pastikan benar, selesai taslim, akal taslim kepada syariat. Gitu loh. Ketika, akal ini, sekali lagi, akal ini kalamnya Imam Ghazali, jamil jiddan. Imam Ghazali mengatakan apa? Manusia itu memperoleh kebenaran dari akal. Dan kebenaran syariat diperoleh lewat akal. Ketika akal sudah menemukan kebenaran syariat, maka akal tunduk dan taslim pada syariat. Tapi sebelum ada syariat, orang menggunakan akal. Setelah akal ini membenarkan, membuktikan bahwa syariat benar, akal langsung tunduk, taslim pada syariat. Sehingga Anda tidak bisa mengatakan secara akli kan bisa saja orang kafir masuk surga. Anda udah mengenal syariat belum? Anda harus mengenal syariat. Hada muhim jiddan. Allahu Akbar. Ya, Allahu a'lam. Ada yang mintakan di sini? Itu begitu juga kalau misalnya Bang, kita mau misalnya aja bagi kita mau mengklaim kalau agama yang selain Islam itu salah berdasarkan akal, kita harus juga banyak apa? Gimana? Kita mau mengklaim kalau agama yang selain Islam itu salah berdasarkan rasional. Ya. Itu tetap kita harus memperbanyak observasi atau mempelajari agama yang non-Islam itu berarti. Ayo, pertanyaan bagus. Perhatikan. Jika ada orang ketika orang hendak memastikan apakah agama Islam itu benar atau salah, apakah disyaratkan orang ini harus mempelajari semua agama dulu? Ya. Gitu ya. Sehingga dia bisa memastikan semua agama salah, baru kemudian dia bisa taslim kepada Islam agama yang benar? Jelas tidak disyaratkan. Kenapa? Saya tanya sekarang. Ketika Anda memahami bahwa sesuatu yang kontradiktif tidak mungkin terjadi, apakah disyaratkan Anda harus mencari dulu? Ada nggak nih ya, kira-kira benda yang bergerak dan diam di satu waktu yang sama? Tak cari dulu deh sebelum saya mengatakan
benda yang bergerak sekaligus diam di satu waktu yang sama, ini pasti keliru. Sebelum saya meyakini kebenarannya, saya cari dulu deh, jangan-jangan di Afrika terjadi, jangan-jangan di Amerika terjadi. Apakah seperti itu? Enggak. Tidak disyaratkan. Nih misalnya, Anda sakit. Ini terjadi di semua kehidupan kita. Anda sakit, terus Anda datang ke dokter. Dokter mengatakan, oh Anda sakit demam, Anda sakit tipes. Tak kasih obat ini. Apakah untuk mempercayai dokter itu, Anda harus, jangan-jangan dokter ini salah, saya tak ke dokter lain. Harus seperti itu? Enggak harus seperti itu. Agama juga sama. Agama juga sama. Ketika akal Anda sudah meyakini Islam agama yang benar, sebagaimana 1 tambah 1 sama dengan 2, Anda nggak perlu mencari kesalahan yang lain, karena akal sendiri sudah memastikan jika A ini benar, maka selain A salah. Jadi Anda nggak perlu meneliti apakah B, C, D, E, F, G, H, I, J, Z, dan seterusnya itu benar atau salah. Paham nggak? Begitu. Nah pertanyaannya kemudian, lalu kalau gitu juga sama dong, orang Nasrani juga sama. Ketika mereka merasa agamanya itu salah, ketika mereka merasa agamanya benar, mereka nggak perlu apa? Belajar agama yang lain. Ya benar. Kalau orang Nasrani, ini kalam khotir, tapi penting untuk didengarkan. Kalau ada orang Nasrani, sejak kecil dia menerima agama dari kakek nenek moyangnya atau orang tuanya, dan dia secara akal dia menerima bahwa itu agama yang benar, dan belum ada dakwah Islam yang sampai kepada dia, fahuwa najin fil akhirah. Apa? Fahuwa najin fil akhirah. Najin. Selamat di akhirat. Alul fatroh. Ahlul fatrah. Tapi ketika misalnya sudah datang dakwah Islam dengan bitoriqatin sahih, dengan cara yang benar. Besok akan kita jabarkan apa maksudnya bitoriqatin sahih. Itu pembahasan besok sebetulnya. Saya spill di sini. Ketika agama Islam sudah datang kepada dia, didakwahkan kepada dia dengan cara yang benar, sesuai dengan hujah-hujah yang ada. Kok dia masih menolak, padahal itu sudah terbukti benarnya, maka dia ghairu najin fil akhirah. Dan kita juga harus fair, mengatakan yang sama. Nih ya, saya, kalau ada agama selain Islam, datang kepada saya, kok secara rasional benar agama itu, saya keluar dari Islam. Ya? Loh, buat apa? Iya. Loh, sekarang Anda meyakini agama Anda benar karena sekarang akal Anda taslim pada rasional, kaidah-kaidah rasional menyatakan bahwa agama Anda benar. Suatu saat misalnya, ada agama yang datang kepada Anda, dakwah kepada Anda, agama Fufufafa misalnya. Ya, katakanlah agama Fufufafa datang kepada Anda. Ternyata hujah rasionalnya lebih kuat. Dan bisa dibuktikan, misalnya begitu, terbukti benar. Ya sudah, kita keluar dari agama ini kan. Lalu sekarang saya tanya, yang kita ikuti itu benar atau salah? Yang kita ikuti itu benar atau Islamnya? Benar. Kita mengikuti kebenaran. Lah karena sekarang kita melihat kebenaran ada pada Islam, ya kita ngikuti Islam. Yang kita itu harus setia pada kebenaran. Ini penting ini. Makulatul haq itu penting. Jadi jangan saya berislam ya karena Islam. Enggak, kita berislam itu karena Islam itu benar. Berdasarkan akal. Yes. Makanya bahkan Syekh Faudah beliau mengatakan bahwa jika saya lupa itu teori evolusi atau apa, jika ini terbukti benar maka agama salah. Oh gini. Orang-orang sekuler kayak Nasr Hamid Abu Zaid dan seterusnya yang macam-macam lah. Jika klaimnya Nasr Hamid Abu Zaid bahwa orang-orang Yahudi Nasrani nanti di surga akan masuk surga, sama-sama masuk surga, orang-orang Yahudi Nasrani yang sekarang masuk surga, kok klaim dia benar, berarti agama kita salah. Kok saya yang benar, pasti dia salah. Hikil masalah, bikhtisar. Artinya kita mengamini Islam atau kita mengimani Islam itu karena Islam benar memang secara argumentasi. Nah kembali ke pertanyaan tadi, apakah untuk meyakini kebenaran kita perlu cari-cari agama lain? Aslinya nggak perlu. Tapi kalau Anda ingin meneliti ya monggo silahkan. Tapi min asli taklif nggak perlu. Orang tidak ditaklif. Hatta orangnya, orang yang tidak Islam itu mereka tidak ditaklif untuk mencari kebenaran. Mereka tidak ditaklif bisyar'i, tidak ditaklif. Paham nggak maksudnya? Karena taklif itu baru datang ketika sudah ada dakwah. Jadi harusnya dakwah itu yang datang kepada mereka, bukan mereka mencari. Ya kalau syukur-syukur kalau mereka mau mencari kebenaran, masya Allah, ahlan wa sahlan. Tapi sejak awal mereka itu aslinya tidak ditaklif untuk, tidak untuk mencari kebenaran. Gitu loh maksudnya. Paham nggak? Sehingga orang Yahudi, orang kafir aslan yang nggak kenal agama sama orang ateis sekalipun, yang dia belum mendengar dakwah Islam bitoriqatin shahihah, maka dia najin fil akhirah. Hakadha ahlu sunnah wal jamaah.
Itu hukum syar'i, Bang. Hah? Itu hukum syar'i. Yes, hukum syar'i. Dalam surat apa namanya? Dalam surat juz 15 itu loh. Al-Isra pojok kedua 12. Gimana itu? Agak bawah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Syuf, wa ma kunna mu'adzibin, Allah tidak akan mengadab hatta nab'atha, sampai Allah mengutus, bukan sampai dia mencari kebenaran. Hatta nab'atha, Allah utus dulu seorang nabi, rasul. Setelah rasul itu menyampaikan hujjah, baru kok dia masih ngingkar, baru dia mu'adzab. Semoga dia bukan ahlun nazar. Nah, itu pembahasannya beda lagi. Masih najin kan? Itu pembahasannya beda lagi. Insya Allah besok kita bahas itu. Masalah apa namanya itu termasuk imannya muqallid, itu pembahasan besok itu. Imannya muqallid itu bagaimana? Apakah dia min ahlin nazar atau ghairu ahlin nazar, laisa ahlan, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ahlul fatrah. Insya Allah besok kita bahas. Jadi bilang apa? Pragmatisme. Benar yang standarnya manfaat. Yes. Itu khawatir seolah-olah Yes. kayak berbahaya banget ini. Ya. Apa perasaan seperti ini? Tapi apakah dengan pragmatis itu malah memantapkan bahwa sesuatu itu benar ada, jadi kayak sesuatu benar ada karena bermanfaat, kayak ada asarnya, muasir ada karena Ya. ada asarnya, jadi kayak Ya. malah Ya. membuktikan Yes. kebenarannya. Ya. Pertanyaannya begini. Definisi manfaat itu apa? Apa yang dikatakan manfaat, apa yang enggak dikatakan manfaat? Ini juga Itu khilaf lagi. Jadi sejak awal manfaat itu memang sofis. Misalnya begini, menurut saya zina itu manfaat, menurut saya minum khamr itu manfaat, menurut saya makan babi itu manfaat, menurut saya membunuh orang itu manfaat. Itu iya serius, ada orang bilang begitu. Nazi itu, kamu kira Nazi itu membantai orang Yahudi, kamu anggap menurut dia nggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Orang Israel itu membantai orang Palestina, kamu kira nggak ada manfaatnya? Banyak manfaatnya buat mereka. Iya, manfaat itu sofis. Kalau Anda, jangan kamu bilang, loh, berarti dalam Islam kita nggak boleh dong pragmatis. Loh, kalau Anda sudah menemukan kebenaran, Anda mencari sisi manfaat di dalam kebenaran itu boleh. Misalnya, saya sudah masuk Islam, saya sudah mengatakan Islam itu benar sesuai dengan waqi'. Terus saya mencari manfaat dalam Islam. Bukan memanfaatkan Islam ya, beda nih. Memanfaatkan Islam, mencari manfaat dalam Islam. Seperti apa? Saya memperbanyak sholat, banyak zikir. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini ada manfaatnya di akhirat. Itu kan mencari manfaat juga kan? Boleh. Kenapa? Karena manfaat itu Anda tetapkan setelah tahu yang mana yang benar. Jadi setelah tahu mana yang benar, mana yang salah, baru cari manfaat di situ. Jangan menjadikan standar kebenaran itu manfaat. Mencari manfaat boleh, tapi ketika manfaat dijadikan standar kebenaran itu sofis. Saya kira dengan menjadikan standar kebenaran manfaat itu malah menjadikan Lah. agama Islam jadi Justru campur aduk ya. Iya. Sekarang saya tanya, politisi-politisi, mau di Indonesia, mau di dunia, politisi itu, kenapa kok mereka nggak pernah sepakat? Kenapa coba? Interestnya beda-beda, kepentingannya beda-beda. Mereka membawa kepentingan masing-masing partai. Menurut Anda, apakah kepentingan itu nggak ada manfaatnya buat partai? Ada manfaatnya. Partai sofis. Enggak, maksud saya adalah kalau kebenaran itu landasan awalnya adalah manfaat, itu keliru. Itu keliru. Tapi kalau manfaat itu kemudian dicari setelah mengetahui kebenaran, itu bagus. Mencari manfaat dari sesuatu yang benar itu. Jadi pertama benar dulu, baru apa manfaatnya dari sini? Apa manfaat yang bisa saya ambil? Jangan dibalik. Apa manfaatnya nih? Terus kita ngikut manfaat. Kemanapun ada manfaat sesuai dengan kemauan kita ikuti. Wah, ya sofis. Jika suatu saat Anda meyakini bahwa sholat itu nggak ada manfaatnya, dan ada kawan saya, ya dia beragama pragmatis. Dia masih sholat, masih puasa. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa puasa? Ya karena menurut saya puasa itu masih ada manfaatnya, seenggaknya tubuh saya jadi bukan karena ini perintah Allah dan Allah itu benar, agama Islam benar, sehingga saya wajib taat. Ini hukum syar'i yang benar. Tapi karena apa? Pragmatis. Dia rajin puasa, jauh lebih rajin puasa daripada saya. Senin Kamis. Itu gimana, Pak?
Tapi kalau kita menggabungkan dua hal itu boleh kan? Antara saya menjalankan sunnahnya juga saya mencari-cari manfaatnya Yes, kan itu boleh. Itu namanya hikmah kalau dalam Islam. Jadi setiap hukum Allah kita meyakini selalu ada hikmahnya. Lah hikmahnya apa? Allahu a'lam. Tapi kita bisa mencari-cari hikmahnya. Hikmahnya sholat, hikmahnya hikmahnya puasa, macam banyak hikmahnya. Baik itu hikmah yang nanti mutarotab asarnya itu sampai pada kesehatan tubuh atau jasmani rohani, macam-macam hikmahnya. Tapi itu hikmah, bukan aslul wujub. Bukan aslul wujub. Paham? Jadi kalau berdasarkan manfaat syariat bisa gugur. Oh jelas. Iya. Orang bisa menganggap syarat Islam manfaat di satu sisi yang lain bisa dianggap gak bermanfaat. Kayak misalnya contoh gini. Makanya saya itu ini penting sekali. Kalian pernah dengar gak dulu ketika orang mengatakan kenapa babi itu diharamkan? Karena ada cacing pitanya. Karena di Arab dulu ini namanya sedikit air dan babi itu dia konsumsi air banyak, makanya di Arab diharamkan. Di Indonesia yang kaya akan air tapi nggak perlu haram karena itu kan gitu kan. Iya, di antaranya. Tapi saya coba kembali ke yang cacing pita tadi. Karena babi itu ada cacing pitanya. Kan kalau kamu makan itu nanti jadi penyakit. Jadi haramnya babi itu karena menimbulkan penyakit mudarat bagi manusia. Lah, misyikil masalah. Enggak begitu. Haram babi itu haram karena Allah memang mengharamkan. Baik itu ada cacing pitanya, nggak ada cacing pitanya haram. Sehingga akhirnya kan orang ateis pada bilang, enggak, nyatanya babi sehat. Udah dibuktikan, nggak ada cacing pitanya. Ya ada beberapa babi yang begitu, tapi sebagian nggak ada. Malah justru disebutkan manfaat-manfaat gizi-gizi daging babi. Loh, mampus kon. Ayo kon. Ya apa kon? Gizi babi, misalnya ayo sekarang saya tanya. Misalnya suatu saat, ternyata ditemukan bahwa gizi babi jauh lebih tinggi daripada gizinya kambing. Ayo kamu. Apakah kamu terus akan kurban di hari Idul Adha babi? Lah, Itu memang ini kan minyak babi itu juga mahal. yes. Pokoknya yang tergantung dari babi itu kan mahal sekali ya. Nah, ini makanya khitab agama itu ketika disampaikan secara salah, maka akhirnya menimbulkan kekeliruan dalam mentasawurkan agama, mentasawurkan hukum-hukum agama. Dan banyak orang itu karena keliru tasawur ini akhirnya pergi dari Islam. Hanya karena keliru tasawur. Dan inilah fungsinya ilmu kalam. Bidzab. Fungsinya ilmu kalam. Al-bayan at-tasawuri wal bayan at-tasdiqi. Yang saya jelaskan kemarin. Hada muhim jiddan. Ya. Misal bang, udah ada dakwah, tapi tasawur dia yang salah. Ya. Gimana? Gimana? Udah ada dakwah, Ya. cuma tasawur dia yang salah. Gimana tuh? Ada dakwah tasawur dia salah. Ya misalnya kita Dakwahnya salah. enggak tasawur, dakwahnya benar. Dakwahnya benar. Tasawur yang perangkapnya itu yang salah. Ya makanya akhirnya itu akan saya tafsir besok insyaallah. Tapi yang jelas ditanya dia itu ahlun nazar atau enggak? Dia itu orang yang otaknya waras apa enggak, beres apa enggak? Karena harusnya kalau dakwahnya benar, yang disampaikan benar, maka yang diterima juga benar. Kalau yang disampaikan benar, yang diterima keliru, berarti kan ada syai'un fi aqlihi. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di besok kita bahas insyaallah. Hah? Bismillah. Ya. Boleh nggak misalnya kita bilang Bismi Muhammad? Nah itu satu. Yang kedua, boleh nggak misalnya kita tulis Bismillahi wajibul wujud? Itu kan kayak lebih cocok sama kita. Kenapa nggak? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tentang Muhammad tadi itu. So, boleh nggak kita ngomong Allahumma sholli ala kulli muslimin? Allahumma sholli ala. Kulli muslimin. Itu sebenarnya sudah saya bahas tadi ya semua. Pembahasan ini sebenarnya lebih cocok di pembahasan fikih daripada pembahasan tauhid. Tapi ala kulli hal, menggunakan Bismi Muhammad, ya kan? Bismi Muhammad dengan nama Muhammad, ya kan? Secara makna benar, tapi lagi-lagi secara syiar enggak pas. Karena kalau digunakan sebagai ganti dari Bismillah kan, ya kan? Bismillah kamu ganti sebagai Bismi Muhammad. Secara makna benar, misalnya haknya lil isti'anah kan begitu. Berarti saya meminta tolong kepada Muhammad. Maksudnya minta tolong itu apa? Tawassul. Nah, tawassalu bi. Nah, karena gini, bertawasul kepada Nabi Muhammad boleh. Sigotnya banyak sekali. Natawassal bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau dijadikan ganti sebagai bismillah, ghairu masyru', tidak disyaratkan. Sama tadi, kenapa boleh enggak kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim al-wajibil wujud? Enggak, Bismillahil wajibil wujud. Ya lagi-lagi itu tidak sesuai dengan
Allah gini, lafaz Allah itu sendiri itu sudah menyimpan makna zat al-wajib al-wujud. Ya bisa-bisa aja. Bismillahil wajibil wujud. Tapi kalau diganti sebagai ganti bismillah surat Al-Fatihah dalam Quran nggak boleh, jelas. Itu hanya dalam ungkapan-ungkapan. Bismillahil wajibil wujud. Ya bisa-bisa aja, nggak ada soal. Yang nggak boleh itu dijadikan ganti itu tadi ya. Anda menjadikan kalimat itu sebagai ganti dari Bismillahirrahmanirrahim yang itu kalamullah. Syuf. Betapapun lafat-lafat yang sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran itu jauh lebih baik, jauh lebih ablagh, lebih bermakna sastrawi, jauh lebih dalam maknanya daripada lafat yang kamu ciptakan sendiri, meskipun kamu anggap itu jauh lebih munasib. Wallahi. Kalau kamu menganggap ini kayaknya lebih bagus gini deh, enggak. Anda belum paham sirru lughatil Quran. Anda belum paham balaghatul Quran. Kalau Anda bedah balaghatul Quran, Anda akan paham bahwa kalimat yang Anda barusan ciptakan walaupun benar, tapi secara keindahan, secara kedalaman makna jauh. Quran itu i'jaz. Sehingga jangan kita membuat kalam-kalam sendiri. Ya walaupun itu tidak ini, tapi lebih bagus menggunakan kalam-kalam yang ada di Quran karena itu i'jaz. Ulama-ulama yang faham banget balaghah itu mereka mengatakan bahwa saya itu sudah membaca banyak sekali syair-syair indah, baik jahili, adab-adab jahili, adab Umayyah, Abbasi, semuanya saya baca. Setelah semuanya saya baca, saya kembali membaca Quran. Ketika saya membaca Bismillah, baru pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu semua keindahan-keindahan yang barusan saya baca itu hilang semuanya. Hanya di hadapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tahu maknanya itu begitu. Itu orang tahu makna itu. Kalau kita kan karena miskinnya kita dengan ilmu-ilmu balaghah, ya akhirnya kita menganggap kayaknya lebih itu. Allahu a'lam. Ya itu tadi ya, Allahumma sholli ala kulli muslimin wal muslimat kan. Itu tidak sesuai dengan syiar. Syiar itu dalam bahasa Indonesia apa? Ya syiar itu ya sesuatu yang memang oleh Allah atau oleh syariat begitu ya, oleh syariat sudah ditetapkan demikian. Tapi sebagai syiar, bukan sebagai kewajiban, hanya sebagai syiar saja. Kayak misalnya syiarnya umat. Jadi kalau misalnya dilanggar itu bisa jadi haram, bisa jadi khilaful aula. Makanya kan ada khilaf kan? Enggak sepakat keharamannya tidak disepakati. Tapi ala kulli hal syiar-syiar yang paten di dalam syariat itu kalau dilanggar maka dia akan itu tadi imma khilaful aula atau makruh tanzih. Itu sama makruhnya setara sama makruh Allahumma sholli ala sayyidina. Yes, ya. Ifratus shalah ala ghairil anbiya makruh. Hah? Ya, tapi kan maksudnya harus ada nabinya dulu gitu loh. Syiarnya itu loh. Syiarnya itu ada nabinya dulu, baru kemudian kulli muslimin wal muslimat. Jadi yang khosnya dulu baru yang amnya. Jangan dibalik. Termasuk syiar itu misalnya adalah berpakaian, itu termasuk syiar. Misalnya Anda berpakaian pakai celana pendek, udah jalan kemana-mana telanjang dada pakai celana pendek, itu cara syariat itu gimana? Boleh. Ya boleh-boleh aja. Ya, iya dong. Cara syariat boleh, asal aurat Anda tertutup. Auratnya laki-laki kan? Apalagi pakai madzhabnya Imam Malik atau Hanafi itu yang paha itu bukan aurat. Selesai. Iya, Anda kemana-mana koloran, jalan gitu. Secara syariat itu enggak, itu secara syariat itu asal aurat tertutup boleh, tapi itu melanggar syiar. Melanggar syiar, melanggar muru'ah, melanggar adab. Adab syiar itu min al adab min jinsi syiar. Syiar apa tadi artinya? Syiar. Apa ya syiar itu ya? Contohnya padanan kata-katanya? Apa? Susah juga nyebutkan dalam bahasa Indonesia. Syiar itu udah masuk ke syiar. Nggak tahu. Berarti jalan-jalan tasbih itu sebenarnya bagus apa sih? Hah? Jalan-jalan bawa tasbih itu masuk. Aduh, ini pertanyaan fikih. Jalan-jalan pakai tasbih boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Syiar udah masuk KPT. Bahasa Indonesia pun syiar. Apa diartikan apa syiar? Artinya Jawab Bi. Hah? Syiar menyiarkan. Ya, sesuatu yang disiarkan. Untuk disebarkan begitu lah.
dagang itu iya jual siar. Ya maksudnya sesuatu yang sudah maklum dalam agama walaupun bukan maklum yang sifatnya maklum minadim darurah bukan gitu. Sesuatu yang oleh agama sudah menjadi syiar, sudah menjadi apa ya, susah juga terjemahnya. Dia coba nanti dicari lagi. Allah a'lam. Ampun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kena Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimat kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun